Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'du. Khani billah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menurunkan surah Al-Qadr, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menerangkan keutamaan Al-Qur'an dan ketinggian kedudukannya. Malam kemuliaan dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran, karena pada malam itu permulaan diturunkannya Al-Qur'an. Kalau menurut Syekh As-Sa'di, dinamakan Lailatul Qadar karena besarnya dan kedudukannya dan keutamaannya di sisi Allah Ta'ala. Demikian pula karena pada malam itu telah ditentukan apa yang akan terjadi dalam setahun berupa ajal, rezeki, dan ketentuan-ketentuan takdir yang lainnya. Kalau menurut Ibnu Abbas, beliau berkata, Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian turun secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi selama 23 tahun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam tersebut adalah malam yang penuh dengan keberkahan, yang mana barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam itu karena imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kalimat ini juga membesarkan malam Lailatul Qadar, yakni kita harus beramal soleh atau beribadah bertepatan dengan malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Syekh As-Sa'di berkata, hal ini termasuk hal yang mencengangkan hati dan akal, karena Allah Tabarakallahu Ta'ala melimpahkan nikmat kepada umat yang lemah kekuatannya dengan malam yang beramal pada malam itu mengimbangi dan melebihi beramal selama 1000 bulan, atau seukuran umur seseorang yang dipanjangkan umurnya selama 80 tahun lebih, Masya Allah ya. Kemudian Ibnu Katsir berkata, banyak para malaikat yang turun pada malam ini karena banyak sekali keberkahannya, dan para malaikat turun bersamaan turunnya berkah dan rahmat, sebagaimana mereka turun pula ketika Al-Quran dibaca, turun mengelilingi majelis zikir, mengelilingi majelis zikir orang-orang yang sedang tilawatil Al-Quran. Para malaikat mengelilingi dan menaruh sayap-sayapnya kepada para thalabul ilmi, kepada para penuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka memuliakannya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27 atau 29. Sesungguhnya para malaikat pada malam itu di bumi lebih banyak daripada banyaknya batu kerikil, Masya Allah. Pada malam Lailatul Qadar, jumlah para malaikat yang turun ke bumi yang menaungi para umat manusia yang sedang berzikir pada malam itu jumlahnya lebih banyak daripada batu kerikil yang ada di bumi. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian Al-Qatadah berkata, pada malam itu ditentukan segala urusan dan ditentukan ajal dan rezeki, sebagaimana firman Allah Ta'ala, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sa'id bin Mansur berkata dari Mujahid tentang firman Allah Ta'ala, sejahteralah malam itu. Ia berkata, yakni sejahtera di mana setan tidak dapat berbuat buruk di dalamnya atau mengganggu. Qatadah dan Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah Ta'ala, sejahteralah malam itu. Maksudnya apa? Maksudnya malam itu baik seluruhnya, tidak ada keburukan
sampai terbitnya fajar. Kemudian tentang malam Lailatul Qadar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, yang artinya pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada gumpalan awan, hujan maupun angin, dan tidak dilepaskan bintang. Sedangkan di antara tanda pada siang harinya adalah terbitnya matahari tanpa ada syu'annya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dari Watsilah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan di sini adalah asyu'annya. Nah, apa sih asyu'a? Asyu'a itu menurut Imam An-Nawawi artinya itu adalah suatu yang terlihat dari sinar matahari ketika baru muncul seperti gunung dan batang yang menghadap kepadamu ketika engkau melihatnya, yakni apa? Yakni sinar matahari yang berserakan. Itu menurut Imam An-Nawawi maksud dari asyu'a itu sendiri. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam yang ringan, sedang, tidak panas dan juga tidak dingin, hawanya pas, tidak membuat sumuk ataupun tidak membuat rasa dingin yang ada di dalam tubuh kita. Di mana malam itu matahari pada pagi harinya melemah kemerah-merahan. Itu menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sabdakan. Kemudian Ibnu Katsir berkata, dan tanda malam Lailatul Qadar adalah bahwa malam tersebut bersih, terang, seakan-akan ada bulan yang bersinar. Hawanya tenang, tidak dingin dan tidak panas. Sedangkan pada pagi hari, matahari terbit dalam keadaan sedang tanpa ada sinar yang berserakan seperti bulan pada purnama. Intinya pada saat itu, pada saat malam Lailatul Qadar, hawanya itu terasa sangat sejuk sekali, terasa sangat damai. Hawanya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Lailatul Qadar tidak terjadi pada malam tertentu secara khusus dalam setiap tahunnya. Artinya pada malam-malam tersebut jatuhnya berubah-ubah. Mungkin pada tahun sekarang jatuh Lailatul Qadarnya pada malam ke-27. Pada tahun depan mungkin bisa juga terjadi pada malam ke-29 dan sebagainya. Dan sangat diharapkan terjadi pada malam ke-27. Nah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya? Mungkin hikmah yang terjadi mengapa Allah menurunkan malam Lailatul Qadar disembunyikan, ya kan? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar adalah apa? Adalah agar diketahui siapa yang di situ benar-benar sungguh-sungguh beribadah dan siapa yang bermalas-malasan. Yakni awalnya dari tenggelam matahari dan sampai akhirnya pada terbit fajar. Kemudian Syekh As-Sa'di berkata, telah mutawatir hadis-hadis tentang keutamaannya dan bahwa hal itu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu pada 10 terakhir daripadanya, khususnya pada malam-malam ganjil, dan hal itu tidak berlaku pada setiap tahun sampai hari kiamat. Dan itu berlaku, ya, mohon maaf, itu maksudnya berlaku sampai hari kiamat nanti. Dan makanya di situ kita disunahkan untuk beriktikaf 10 malam hari terakhir. Di situ kita mencari keutamaan dan fadilah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf dan memperbanyak ibadah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Karena apa? Karena benar-benar kita mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.